15. Tanda kemunculannya adalah berakhirnya kekuasaan seorang penguasa di mana penerusnya akan berebut warisan kekuasaan dan terjadi sengketa. Dipimpin oleh orang gendut gemoy. Tapi kemudian mereka menyadari ternyata warisan kekuasaan sudah habis oleh yang punya gadaian, pemberi hutang, berjayanya pada buta tidak terlalu lama. Tapi memang mereka keterlaluan menyengsarakan rakyat. Banyak rakyat yang mengharapkan pohon beringin tumbang di alun-alun. Buta akan jadi tumbal kelakuan sendiri. Kapan waktunya? Nanti ketika terlihat muncul pengembala. Dari situ banyak yang ribut. Dimulai dari dalam dapur. Dari dapur menjadi satu kampung. Dari satu kampung menjadi satu negara. Yang bodoh menjadi gila membantu yang berkelahi. Diketuai oleh budak buncireng sama dengan orang berperut besar. Sebabnya berkelahi. Memperebutkan warisan. Yang rakus ingin paling banyak. Yang tidak rakus ingin banyak. Yang mempunyai hak minta bagian haknya. Cuman mereka yang sadar hanya diam. Mereka hanya menjadi penonton. Tapi kena getahnya, yang berkelahi kemudian berhenti. Kemudian baru sadar bahwa tidak ada satupun yang mendapatkan bagian. Sebab semua warisan habis oleh mereka yang memegang hak gadai. Buta-buta kemudian menyusup. Yang berkelahi menjadi takut dijadikan sebab hilangnya negara. Apakah mungkin ini adalah situasi saat ini, yaitu sengketa pemilu presiden di mana ada sosok gemoy yang menjadi pemimpin terpilih? Kondisinya saat ini Indonesia sudah masuk dalam jebakan hutang. Saat ini hutang pemerintah 8.000 triliun ditambah hutang BUMN 1.600. Tahun lalu Indonesia menambah hutang 500 triliun. Tahun 2023 Indonesia membayar bunga hutang sebesar 450 triliun. Itu baru bunganya saja, tidak termasuk pokok hutang. Seperti gali lubang tutup lubang. Yang bertikai akhirnya menyadari jika diteruskan akan mengakibatkan perpecahan di antara bangsa Indonesia. Serat Musarar ditulis oleh Sunan Giri mengisahkan pesan-pesan dari Prabu Jayabaya. Bait 159. Selelet-lelete yen besuk ngancik tutup tahun sinungkalan Dewa Wolu. Ngasto manggalaning ratu. Bakal ana dewa ngejawanta apa ngawak manungsa. Apa suryan pada betara kresna. Awewatak bala dewa. Agega mantri Sulaweda. Jinejer wolak waliking zaman. Uang nyilih balik kake. Uang utang bayar. Utang nyawa bayar nyawa. Utang wirang nyaur wirang. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup. Sinungkalan Dewa Wolu. Ngasto manggalaning ratu. Akan ada dewa tampil berbadan manusia. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti bala dewa. Bersenjatakan Trisulaweda. Tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan. Orang berhutang membayar. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang malu dibayar malu. 16. Prabu Joyoboyo menyebutkan Satrio Piningit mulai bergerak tahun 2006. Sinungkalan Dewa Wolu. Ngasto manggalaning ratu. Adalah kode penanggalan kalender Jawa 1928, tepatnya 2006 Masehi. Mer X mulai aktif berdakwah menyampaikan Al-Quran sejak tahun 2006. 17. Karakteristik Satrio Piningit seperti dewa berbadan manusia. Bait 159. Sifat paling dikenal dari dewa atau Tuhan adalah kasih sayang. Dan sifat ini ada pada Mer X di mana dia dikenal mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Bahkan satu semut yang terapung pun dia ambil dan selamatkan. Tidak pelit kepada sesama. 18. Berparas seperti Batara Kresna, wajah yang ganteng itu relatif dan subjektif. Tapi ada beberapa teman Mer X yang pernah menyebut Mer X itu kasep, ganteng. Tidak sedikit teman wanita yang terpikat kepadanya. Dahulu bahkan ada yang pernah mengiriminya surat cinta, bunga dan nekat mau melamar Mer X 19. Berwatak bala dewa adalah sosok yang teguh pendirian. Dan ini cocok dengan sikap Mer X yang teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Dia pernah keluar dari pekerjaan karena disuruh atasannya untuk memanipulasi laporan. Dia tidak bisa diajak kompromi untuk kejahatan. Jika Mer X sudah yakin dengan sebuah kebenaran, maka dia akan tetap pegang teguh meski harus berbeda dengan semua orang di dunia ini. 20. Bersenjata dan mengandalkan Trisulaweda. Gegaman Trisulaweda. Bersenjatakan Trisulaweda. Bait
168 Awus aputus weda Jawa mung angandelake Trisula landeping Trisula pucuk gegawe pati utawa utang nyawa sing tengah sirik gawe kapitunaning lian sing pinggir-pinggir tolak colong enjupuk winanda sudah lulus weda Jawa hanya berpedoman Trisula ujung Trisulanya sangat tajam membawa maut atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan weda artinya pengetahuan. Mark X sejak 2009 meyakini bahwa hanya dengan ketakwaan maka bangsa ini bisa mencapai keadilan, kemakmuran dan keberkahan. Sesuai dengan Al-Quran, barang siapa penduduk negeri bertakwa maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Mark X meyakini ada 3 unsur penting takwa yaitu salat, syukur, sedekah dan sabar. Kalau dilihat di jejak digital di akun FB-nya, dia sudah menyampaikan tentang 3 sila ini. Dahulu dia menyebutnya 3S. Mungkin ini yang disebut Prabu Jayabaya dengan bersenjata dan berpedoman Trisula Weda pengetahuan. 21. Prabu Jayabaya menjelaskan ciri Trisulanya adalah 2 sisi kanan dan kiri, nya mencegah pencurian dan kejahatan. Sifat ini dihasilkan dari perilaku salat dan sabar yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu ujung yang di tengah tidak merugikan. Ini menggambarkan manfaat dari bersedekah yaitu memberikan rizki yang Allah titipkan untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim sehingga tidak merugikan hak fakir miskin dan anak yatim. Cocok sekali dengan apa yang dibaca oleh Mark X yaitu 3S, salat, syukur, sedekah dan sabar. Bagi yang non-muslim, syukur, sedekah, sabar. 22. Kehadirannya ditandai dengan munculnya bintang pari kemukus yang panjang dari arah selatan ke timur. Akan terlihat selama 7 hari dan hilangnya ketika terbit fajar. Bait 160, sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawang alu-alu tumanja anak kidul wetan bener lawas sepitung bengi. Perak esuk bener ilange Batara Surya Jumedul, iku tandane putra Batara Indrawus katon tumeka ing Arcapada. Sebelum kemunculannya ada pertanda lintang kemukus panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur lamanya 7 malam. Hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya Batara Surya bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-karut. Kejadian ini terjadi pada bulan Juni tahun 2022 setelah berakhirnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut karena pandemi Covid tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada saat itu terjadi 5 planet berada dalam posisi sejajar memanjang dari arah selatan ke timur. Terlihat selama 7 malam dan hilang di pagi hari. Zaman dahulu tidak mengenal planet sehingga disebut bintang. Kejadian ini banyak diberitakan di media dan YouTube. Sejak saat itulah Mark X mulai menyadari banyaknya kesamaan tanda-tanda tersebut dengan ciri-ciri yang ada pada dirinya. 23. Asal-usulnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur bait 161. Dununge ana sikilere di Lawu sisi wetan. Wetane Bengawan Banyu. Ande duku pindah Raden Gatot Kaca. Arupa pagupon Daratunda 3. Kaya manungsa angleleda. Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Sebelah timurnya Bengawan. Berumah seperti Raden Gatot Kaca. Berupa rumah merpati. Bertangga 3. Seperti manusia yang menggoda asal-usul keluarga Mark X yaitu orang tua dan kakeknya ada di kecamatan Mantingan. Kalau kita baca di Al-Quran hanya ada sisi barat dan timur, tidak ada istilah utara dan selatan. Kalau kita tarik garis antara Gunung Lawu ke arah kutub utara, maka posisi daerah Mantingan ada di sisi sebelah timur kaki Gunung Lawu. 24. Terletak di sebelah timur Bengawan. Orang tua Mark X berasal dari desa Tambakboyo kecamatan Mantingan di mana desa Tambakboyo ada di sebelah timur sungai atau Bengawan. 25. Rumah ibu dan kakeknya seperti rumah burung merpati. Kalau kita perhatikan rumah burung merpati biasanya bertingkat. Saat ini rumah peninggalan ibu dan kakek Mark X sudah beralih menjadi pesantren. Dan kalau kita lihat di Google Map, struktur bangunannya tingkat 2 seperti rumah burung dara. 26. Bertangga 3 dari citra di Google Map akan terlihat jelas kalau rumah orang tua Mark X yang telah beralih menjadi pesantren mempunyai susunan bertangga 327. Tinggalnya dekat dengan Gunung Perahu, Peraklan Gunung Perahu, Sakulone Tempuran, Balane Samyajri Asi, Ia iku Ratu Rinenggeng Sajagat. Di daerah Mark X ada gunung yang berbentuk perahu terbalik.
Gunung biasanya berbentuk kerucut tapi ada gunung di daerah MR, X tinggal yang bentuk datar seperti perahu terbalik. Namanya Gunung Pinang. 28. Tinggal di sebelah barat tempuran-tempuran artinya pertemuan dua sungai. Dan jika dilihat di Google Map memang benar lokasi tempat tinggal MR, X ada di sebelah barat pertemuan dua sungai 29. Dan atau din agama, nya lahir di bumi maka dene besuk nuliana. Tekane kang, tunjung putih semune puda kasungsang. Bumi Mekah den nya lahir, iku kang angratoni jagat kabeh ingkang mengku. Juluk ratu amisan sirep musibating bum. Wong nakoda milu manjing ing samuan. Bait 27 kelak akan datang. Raja pemimpin yang berhati putih, bersih tapi masih tersembunyi. Satria paningit, dinnya agamanya, lahir di bumi Makkah. Menjadi raja bagi seluruh dunia. Bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan penderitaan di bumi. Maksudnya adalah agamanya MR, X lahir di Makkah yaitu beragama Islam 30. Ludahnya ludah api. Sakti tanpa aji-aji, mantra.